Jumadil Kubro merupakan sosok tokoh yang misterius yang hingga saat ini belum diketahui secara pasti. Dan para sejarawan pun ketika saya baca di buku-bukunya masih belum mencapai titik kesepakatan dalam menentukan siapa sebenarnya Syekh Jumadil Kubro tersebut. Mengapa ada banyak sekali versi, pun juga mengapa ada banyak makam-makam yang tersebar di Pulau Jawa. Menurut yang kami baca, setidaknya saya atau kami menemukan 8 mengenai pribadi dari Syekh Jumadil Kubro ini. Yang pertama, menurut Pigeon, bahwa pada zaman dulu ada 4 orang tokoh suci beragama Islam. Yang pertama, Syekh Jumadil Kubro di Mantingan, kemudian Nyampo di suku Dumas yang kemungkinan sekarang adalah di Serang, Banten, yaitu suku Baduy. Lalu Dodo Petak di Gunung Bromo, dan yang terakhir adalah Maulana Ishak di Blambangan, Jawa Timur. Sedangkan menurut Martin van Brunessen, nama Jumadil Kubro adalah penyingkatan dari nama Najumuddin Al-Kubro menjadi Najumadinil Kubro. Suku kata pertamanya dihilangkan, yaitu kata na, n-nya yang terakhir juga dihilangkan, menjadi Jumadil. Sedangkan kata Kubro, jika kita merujuk pada ilmu gramatika Arab, Kubro sendiri adalah mu'anas atau feminis, yang kalau bentuk superlatifnya menjadi kabir. Bentuk kata maskulinnya atau mudzakarnya adalah akbar. Martin menganggap hal itu aneh atau janggal, sebab kata Kubro dijadikan sebuah nama yang mana nama laki-laki, dimana kalau laki-laki adalah bentuknya mudzakkar. Kemudian untuk selanjutnya, menurut Kronika Banten, Syekh Jumadil Kubro adalah nenek moyang dari Sunan Gunung Jati. Bahwasanya Syekh Jumadil Kubro berputra Syekh Nurul Alam, kemudian Syekh Nurul Alam berputra Syarif Abdullah, lalu Syarif Abdullah berputra Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kemudian versi yang keempat menurut Babat Cirebon. Babat Cirebon mengatakan bahwasanya Syekh Jumadil Kubro adalah leluhur Wali Songo, yang mana sekarang kita kenal seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, dan lain sebagainya. Versi ini agak serupa dengan apa yang diutarakan oleh Tarikhul Aulia, yang silsilahnya bisa dicek di video sebelumnya. Versi yang kelima adalah menurut Kronika Gresik. Kronika Gresik berpendapat bahwasanya Syekh Jumadil Kubro adalah kakek daripada Sunan Giri.
Sebab Sunan Giri adalah anak dari Maulana Ishaq. Maulana Ishaq anak dari Syekh Jumadil Kubro. Versi yang keenam, menurut Babat Tanah Jawi, bahwasanya Syekh Jumadil Kubro adalah sepupu Sunan Ampel yang hidup sebagai petapa di hutan dekat Gresik. Kemudian versi yang ketujuh, menurut cerita legenda yang tersebar di lereng Gunung Merapi, beliau diyakini adalah seorang wali tua asal Majapahit yang umurnya sangat panjang, bahkan sampai masa Sultan Agung. Sementara jarak antara Majapahit dan Sultan Agung itu ratusan tahun. Majapahit hancur digantikan Demak. Demak pun dari Raden Patah, Raden Trenggono dan seterusnya kemudian menjadi kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Lalu Sultan Hadiwijaya, kerajaan Pajang diganti oleh Mataram Islam atau Mataram modern. Sementara Mataram modern, raja pertamanya itu adalah Panembahan Senopati atau Danang Sutawijoyo, diganti putranya yaitu Raden Mas Rangrang yang menikah dengan Dyah Banowati. Dyah Banowati adalah putri dari Sultan Hadiwijaya. Sementara dari pernikahan kedua orang itu melahirkan Sultan Agung. Jadi kalau menurut versi ini mungkin usianya Syekh Jumadil Kubro lebih dari 200 tahun mungkin. Kemudian yang kedelapan, menurut Raffles di History of Java, sebenarnya beliau atau Syekh Jumadil Kubro bukanlah nenek moyang dari para wali, melainkan hanya pembimbing wali pertama yaitu Sunan Ampel. Pada mulanya Sunan Ampel yang dari Campa tersebut hendak pergi ke Jawa untuk keperluan sowan ke Gresik, mengunjungi seorang ahli ibadah yang kemudian dikenal namanya dengan nama Syekh Jumadil Kubro, yang mana ia menurut versi ini bertempat tinggal di sebuah gunung namanya Gunung Jali. Setelah Sunan Ampel sampai di Gunung Jali tersebut, Syekh Jumadil Kubro langsung mengatakan kepada Sunan Ampel bahwasannya kedatangannya sudah dinanti-nantikan. Pun pula Syekh Jumadil Kubro meneruskan omongannya bahwasannya Syekh Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel tersebut sudah diramalkan oleh Rasulullah SAW, dan beliaulah yang dipilih untuk berdakwah di tanah Jawa, untuk mendakwahkan Islam di pelabuhan timur Pulau Jawa. Ada versi lain lagi mengenai Syekh Jumadil Kubro, yaitu versi dari para sayyid dari Hadramaut yang datang ke Nusantara pada akhir abad ke-18. Menurutnya Syekh Jumadil Kubro adalah keturunan sayyid dan menjadi leluhur mereka. Bahwasanya Syekh Jumadil Kubro nama aslinya adalah Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Namun pendapat ini menurut Van Gruneisen tadi adalah upaya para sayyid Hadramaut abad ke-20 awal untuk mengoreksi cerita-cerita legenda di Jawa, dan nama aneh Jumadil Kubro diganti dengan nama-nama yang mirip dengan nama Arab, yaitu Jamaluddin.
kesimpang siuran dari tokoh Syekh Jumadil Kubro tersebut bukan semata-mata terletak pada pribadinya saja, namun juga pada makamnya yang terletak di mana-mana. Ada yang mengatakan bahwasanya makamnya di dekat Terminal Terboyo Semarang, karena masyarakat setempat meyakini bahwasanya Syekh Jumadil Kubro pernah bertapa di Bukit Berkota yang berada di Semarang. Ada pula yang mengatakan bahwasanya makamnya terletak di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Desa Turgu di kawasan kaki Gunung Kawastu. Ada pula yang mengatakan bahwasanya makam dari Syekh Jumadil Kubro terletak di komplek pemakaman Troloyo yang berada di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Terlepas itu semua, yang pasti Syekh Jumadil Kubro adalah pendakwah Islam yang jasa-jasanya tentu tak bisa dilupakan atau dikesampingkan, apalagi dihilangkan. Karena bagaimanapun keandilannya dalam upaya menyebarkan agama Islam di Nusantara sangat besar. Perjuangannya tentu patut untuk diabadikan dan tak bisa dinafikan begitu saja. Bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe dan juga share ke teman-teman jikalau dirasa video ini bermanfaat. Klik like jika suka, dislike jikalau tidak suka. Kasih kritik dan saran Anda di kolom komentar di bawah ini agar kami juga senantiasa bisa berkembang dan juga belajar. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Hormat kami, Mungkin Haspedia.